Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dalam acara program Prabu Pelita Ramadan bersama UHAMKA dan TV-mu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya kembali menyapa Anda di saluran TV-mu ini dan kembali menemani Anda dengan siraman rohani. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengemukakan pentingnya akhlak dalam kehidupan. Pemirsa TV-mu, di dalam ajaran Islam paling tidak ada 4 aspek ajaran, yakni akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Tentu keempat aspek ini sangat penting bagi kita semua. Dan seorang muslim tidaklah akan sempurna jika hanya melakukan beberapa aspek dari aspek itu sendiri. Seorang muslim akan sempurna apabila ia juga memiliki aspek-aspek yang komprehensif di antara 4 itu. Di antara 4 aspek itu adalah akhlak. Dan dalam pembahasan pagi hari ini kami akan mengantarkan tentang pentingnya akhlak itu. Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, pemirsa TV-mu, akhlak adalah merupakan puncak dari seluruh ajaran Islam. Lantas apa itu akhlak? Akhlak adalah perbuatan yang mudah, spontan, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Itulah akhlak yang diuraikan oleh para ulama seperti Ibnu Miskawayh, juga Al-Ghazali. Jadi dalam akhlak ada beberapa poin penting yang harus dimiliki. Pertama, perbuatannya mudah, spontan, ya, tanpa proses berpikir. Dan yang paling penting, akhlak itu harus ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, misalnya ketika seseorang melihat orang lain yang kecelakaan, maka apabila akhlaknya baik, dia akan segera turun, kemudian mencoba menolong itu. Tetapi ketika akhlaknya buruk, malah mungkin akan memberikan ledekan. Ketika temannya jatuh, dia akan berkata, enak ya jatuh. Nah, inilah akhlak. Tidak ada akhlak itu yang tidak spontan. Semuanya spontan. Nggak ada akhlak itu kemudian kaget dulu misalnya. Nggak ada. Atau dipikirkan dulu. Orang ketika kaget atau ketika kesandung, dia spontan akhlaknya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada orang begitu kesandung, dia mikir dulu apa ya. Nggak ada. Maka dalam konteks ini, pemirsa dirahmati Allah, akhlak itu adalah perbuatan yang memang sudah terinternalisasi di dalam diri. Oleh karenanya, maka pentingnya pembentukan akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena tadi akhlak itu adalah puncak keberagaman kita. Lantas siapa yang membentuk akhlak kita? Yang membentuk akhlak kita adalah pertama, tentu orang tua kita. Orang tua kita adalah membentuk akhlak kita. Kenapa? Karena anak baru pertama kali lahir akan bersama orang tuanya. Yang kedua, lingkungan. Begitu anak itu sudah usaha bermain, maka dia akan bermain dengan temannya, dengan tetangganya. Dan untuk saat ini tentu lingkungan itu sangat dahsyat para pemirsa, karena lingkungan anak tidak hanya lingkungan yang ada secara fisik, tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah adanya lingkungan dunia maya, yaitu adanya YouTube, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya. Ini juga akan membentuk pribadi anak. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, yang membentuk akhlak kita adalah pendidikan. Anak ketika usia sekolah, dia masuk sekolah, maka di sini pentingnya kita memilih pendidikan yang terbaik untuk anak kita, terutama untuk pembentukan akhlaknya.
Dan yang keempat, tentu saja diri sendiri. Ini adalah ketika seorang anak sudah mulai dewasa. Dia akan berpikir, kemudian ketika dia mendapatkan masukan-masukan atau pelajaran-pelajaran seperti dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, maka dia akan mengubah dirinya, walaupun tentu mengubah diri ketika sudah dewasa itu sangatlah sulit. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin kemudian dia berubah. Sebagai contoh pemirsa TV-mu, misalnya ada orang yang jarang senyum, tiba-tiba dia baca hadis tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Maka kemudian dia berusaha untuk mengubah dirinya yang tadinya tampil jarang senyum, kemudian dengan tampil penuh senyum. Walaupun tentu perubahan seperti ini tidak mudah karena dia sudah terbentuk karakternya, akhlaknya, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, maka dari sini kita bisa perhatikan dan bisa lihat akhlak inilah adalah yang fundamental di dalam ajaran agama Islam. Mungkin di antara pemirsa TV-mu ada yang berkata bahwa ada orang yang sholat tapi akhlaknya buruk. Maka yang seperti ini jelas dia belum memenuhi kesempurnaan imannya. Karena kata Rasul, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lantas ada lagi yang berkata, dia akhlaknya baik tapi nggak sholat. Pemirsa, orang yang perilaku dan akhlaknya baik tapi tidak sholat, yakinlah itu bukan akhlak. Karena akhlak itu harus karena Allah. Yakinlah itu hanya pencitraan dan hanya untuk kepentingan dirinya dengan sesamanya supaya dia bisa diterima oleh lingkungannya. Oleh karena itu, maka pentingnya kesadaran untuk memberikan akhlak yang mulia ini pada diri kita dan juga pribadi serta keluarga kita. Kenapa? Karena hanya dengan akhlak yang mulialah bangsa ini akan menjadi tegak berdiri dan bermarwah serta bermartabat. Hari ini banyak orang pintar tapi minus orang yang berakhlak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.